Renungan The Message 4 Juni 2024 dengan tema CCTV Ilahi. Saudaraku, kita semua percaya bahwa Allah itu ada. Betul kan saudaraku? Pasti kita semua percayakan hal itu. Kita juga setuju bahwa Allah itu Allah yang hidup dan Allah yang nyata. Senyata orang tua dan pasangan kita yang kepadanya kita berinteraksi, demikian pula kita dengan Tuhan, yang karenanya kita memiliki pengalaman berinteraksi, berhubungan dengan orang tua atau pasangan. Setiap anak dalam satu keluarga pasti mempunyai keunikan dalam berinteraksi dan berhubungan timbal balik dengan orang tua mereka, dan itu bisa menjadi kenangan panjang, bahkan kenangan abadi dalam hidup kita. Kita juga tentu telah merasakan kebaikan orang tua kita yang kemudian kita bisa membalas kebaikan mereka. Kita mau melakukan apa saja yang dapat membuat mereka bahagia, terhibur, dan senang. Kenangan dan goresan masa lalu, bagaimana kita hidup, berinteraksi dengan orang tua, merupakan suatu hal yang faktual, yang real, saudaraku. Mestinya dengan Allah juga begitu. Allah sebagai Bapa kita juga harusnya begitu, saudaraku. Dia Allah yang hidup. Tidak mungkin jagat raya dengan tatanan yang sedemikian sempurna itu ada dengan sendirinya. Pasti ada desainer agung dengan pikiran yang sungguh cerdas, yang menciptakan semua planet yang berputar pada orbitnya, pada lintasannya, dengan kekuatan magnet tertentu yang terperinci rapi. Dan itu masih diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan, ahli-ahli, sampai planet itu tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Ekosistem bumi yang begitu luar biasa ya, tidak mungkin ada dengan sendirinya, saudaraku. Kalau kita lihat tubuh kita saja, tidak mungkin metabolisme ini bisa berjalan sedemikian ajaibnya tanpa pencipta yang begitu cerdas. Betul kan saudaraku? Ini adalah sebuah keajaiban yang tidak pernah selesai dieksplor. Sampai hari ini dengan kehebatan teknologi pun orang-orang masih mencari tahu, mengeksplorasi. Karena ada tangan yang tidak terlihat, the invisible hands, yang menciptakan jagat raya ini dengan isinya beserta manusia di dalamnya. Maka pagi hari ini, saudaraku, kalau kau percaya Allah itu ada, kau percaya Allah itu hidup, kau percaya Allah itu maha hadir, maka konsekuensi seharusnya adalah kita memperlakukan Allah juga sebagai pribadi yang hidup dan nyata. Kita harus menemukan mekanisme interaksi dengan Allah yang setiap individu pasti unik. Ada ruangan yang Allah sediakan seluas-luasnya, saudaraku, di mana kita bisa menjumpai Tuhan, kita berinteraksi dengan Dia. Saya katakan ini bukan hanya di dalam ruangan doa saja, melainkan di dalam seluruh wilayah hidup kita. Dan melalui segala sesuatu yang kita lakukan, Allah berkenan hadir di situ. Dia mau kita berinteraksi dengan Dia. Sebab di luar Allah tidak ada kehidupan, saudaraku. Kau dan saya mati tanpa interaksi dengan Dia. Di dalam interaksi itu Bapa mendidik. Jadi kalau Allah menyertai engkau dan saya, itu bukan hanya di dalam rangka Allah mau melindungi dan menjaga kita sebagai Bapa. Namun sebagai Bapa Dia mau mendidik kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 3-7 firman Tuhan berkata, Bapa mana yang tidak mendidik anak-anaknya? Dia mendidik, menghajar anak-anaknya, memukul berulang-ulang. 80 tahun, 70 tahun umur kita, Allah mendidik.
supaya kita menjadi manusia sesuai yang menjadi keinginannya. Bukan seperti manusia kebanyakan yang tidak akan mendapat kesempatan ada di rumah Bapa di kekekalan. Tapi banyak orang sibuk dengan segala urusan. Diajak untuk serius mencari Tuhan, banyak orang menunda. Jawabannya nanti. Padahal saudaraku, yang pertama, kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua, iblis itu membentuk manusia batiniah kita sampai tidak mampu berinteraksi dengan Allah. Kita itu dibuat lumpuh oleh iblis, saudaraku. Hati kita membatu, siapa yang dapat mengenalinya? Kalau ibarat penyakit hati kita sudah sirosis, kita sudah punya pengerasan hati. Betul saudaraku, ketika Petrus ditarik oleh Tuhan, ia menangis terseduh-seduh. Berbeda dengan Yudas yang gantung diri. Karena Yudas terbiasa mencintai uang. Dia sudah tidak lagi memiliki kepekaan mendengar Roh Kudus. Dan ini adalah stadium menghujat roh. Kenapa? Karena Yudas masuk di dalam fase menunda, dan menunda. Penundaan demi penundaan itu berlangsung dalam hidupnya. Kemudian hidupnya sembarangan, dan itu mendukakan roh, bahkan memadamkan roh itu sendiri. Dan akhirnya Roh Kudus mati total, tidak bekerja di dalam hidupnya. Karena dia tidak mampu merespon pekerjaan Roh Kudus, maka Yudas berani menjual Tuhannya. Roh Kudus adalah satu-satunya representatif atau wakil Bapa dan Tuhan Yesus dalam menggarap hidup manusia atau umat pilihan. Kalau satu-satunya representatif ini ditolak, tidak ada wakil yang lain, saudaraku. Pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan? Kalau hanya kebaktian ke gereja seminggu sekali atau lebih, itu bukan sesuatu yang sulit. Semua orang beragama bisa lakukan itu. Namun apakah kita ada di dalam kesadaran bahwa Allah itu hidup? Dan kita menempatkan diri kita di hadapan Allah yang hidup dengan segala kewaspadaan, dengan segala penghormatan yang penuh kepada Tuhan. Ingat saudaraku, ada CCTV ilahi, yaitu mata Tuhan yang melihat. Jadi seberapa serius kita percaya kepada Allah itu ada. CCTV ilahi itu merekam semuanya. CCTV ilahi itu memantau 24 jam 7 hari tanpa kehilangan momen 1 detik pun dalam hidup kita. Semua terekam rapi, saudaraku. Kalau kita sudah mengerti hal ini, percaya kepada Allah itu bukan hanya berorientasi pada keyakinan di dalam pikiran atau pengaminan akali, tetapi percaya kepada Tuhan itu harus menyangkut isi dari percaya itu, yaitu bagaimana kita punya intimasi hubungan dengan Tuhan kita. Maka maukah engkau dan saya bercita-cita suatu hari nanti, ketika hasil rekaman CCTV ilahi itu ditayangkan di depan pengadilan Allah, kita melihat rekaman CCTV ilahi itu yang ditayangkan di depan mata kita juga. Kita bisa melihat rekaman itu adalah rekaman yang indah, di mana Bapa ketika melihat rekaman itu, Dia bisa berkata, "Aku bangga kepadamu, Nak. Kau berani mempertaruhkan apapun untuk menjaga perasaanku." Atau sebaliknya, saudaraku, suatu hari di pengadilan tahta Kristus, rekaman CCTV ilahi itu menampilkan betapa kita berulang kali melukai perasaan Tuhan. Renungkan ini. Renungkan ini. Maka hubungan kita, intimasi kita dengan Tuhan harus benar-benar diperbaiki. Karena betapa mulianya Allah yang kita sembah. Karena memang tidak mudah menemukan Allah, saudaraku. Lebih mudah menemukan ilmu tentang Allah
Anda tinggal mendaftar di sekolah teologi, duduk, Anda bisa mendengarkan ilmu tentang Allah. Atau Anda duduk di pendalaman-pendalaman Alkitab di gereja, duduk dengarkan, Anda bisa belajar ilmu tentang Allah. Atau Anda tinggal klik di YouTube, cari pengajaran-pengajaran. Di situ Anda akan menemukan banyaknya ilmu tentang Allah. Atau Anda ke perpustakaan, berjam-jam Anda bisa cari buku-buku yang berisi tentang ilmu tentang Allah. Atau Anda bisa melihat teman-teman atau bapak-bapak rohanimu atau gembalamu, pendetamu, siapapun itu. Mereka sibuk mengerjakan jurnal-jurnal teologi, karya-karya ilmiah teologi. Mereka sibuk dengan ilmu tentang Allah. Itu tidak salah, itu baik. Tetapi alangkah baiknya kita benar-benar memiliki Allah, bukan hanya berilmu tentang Allah. Dengan cara apa? Duduk diam dekat kaki Tuhan. Karena orang yang sibuk atau gemar mencari ilmu tentang Allah belum tentu tahan duduk 30 menit dekat kaki Allah. Ini fakta. Jadi tidak heran kalau banyak orang Kristen yang tidak bisa mengenali Allahnya, memiliki Allahnya, dimiliki oleh Allahnya, karena mereka memang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Allah. Kita harus mengerti bahwa perjumpaan dengan Allah merupakan sumber teologi yang lebih dari buku atau lebih dari apapun. Orang bisa punya segudang ilmu pengetahuan tentang Allah, tetapi dia tidak akan pernah bisa memenangkan pengenalannya akan Allah kepada orang-orang sederhana. Mungkin ibu-ibu yang biasa tidak berpendidikan, tetapi kalau ibu ini duduk dekat kaki Tuhan tiap hari, dengan keberadaan dirinya, dengan ketulusan hatinya, dia datang dengan tetesan air matanya. Dia berkata, "Garap aku Tuhan, aku mau lebih mengenal Engkau. Aku mau lebih dimiliki Engkau dan Engkau memiliki aku." Itu orang hebat, saudaraku. Hebat di mata Tuhan. Maka saudaraku, rekaman CCTV ilahi suatu hari nanti akan ditayangkan di depan pengadilan Allah. Pastikan rekaman CCTV ilahimu dan CCTV ilahiku, rekaman itu adalah rekaman-rekaman yang indah di pemandangan Bapa. Kita perjuangkan mulai hari ini. Kita berjuang sampai kita menutup mata nanti. Ayo rajut kesucian, saudaraku. Selamat pagi, Tuhan memberkatimu.